Halo teman-teman semua, welcome to Podcast Now, podcastnya anak Prawira. Oke, jadi pada hari ini kita bakal bahas apa ini Kak? Soalnya kan hari ini spesial banget. Kali ini kita punya topik yang sangat menarik, yaitu berhubungan dengan Hari Guru Nasional dan juga Paskibraka pastinya. Berarti kita bakal bahas mengenai Paskibraka ya Kak? Paskibraka. Untuk tamunya udah diundang belum? Bintang Sudah, tamunya? kita punya 3 bintang tamu yang sudah berada di depan kita juga. Oke, mungkin untuk 3 orang bintang tamunya silakan masuk. Oke, jadi pada podcast kali ini kita bakal membahas mengenai Paskibraka. Tapi sebelum itu kita wajib tahu dulu nih nama-nama dari kakak-kakak yang sudah ada di sini. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dulu Kak kepada teman-teman semua. Baik, mohon izin, nama saya Gede Mantra Yogyakarta Putra, biasa dipanggil Mahendra. Saya dari kelas 11 Pertukaran 4. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Komang Cahaya Arya Adjata Putri dari kelas kuliner 3. Izin memperkenalkan diri, nama Raskal Indra Kusuma dari kelas kuliner 2. Oke, ini dia kakak-kakaknya. Mungkin bisa dikasih tahu Kak, kakak sebagai paskib apa, tingkat apa gitu Kak. Nah, di SMK Pratama Widya Mandalan. Baik, untuk kita tuh sudah di tingkat kabupaten kan? Sudah di tingkat kabupaten. Keren banget gak sih? Beri tepuk tangan dulu dong. Jauh ya, SMK lagi SMK. punya paskib yang sampai ke tingkat kabupaten. Mungkin kita bisa langsung masuk ke topik dulu ya Kak. Oke, pertanyaan dari kakaknya dulu nih. Kalau boleh saya tanya, menurut kalian apa sih itu Paskibraka? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman ya. Baik, mohon izin, untuk Paskibraka itu adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera pusaka yang terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama itu kabupaten, provinsi, dan nasional. Nah, Paskibraka ini punya pasukan yang punya 3 pasukan. Yang pertama itu pasukan 17, 8, dan 45. Nah, sekian. Cukup banyak juga ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh kakak-kakaknya ini mengenai Paskibraka. Jadi teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih itu Paskibraka itu bisa dibantu ngejelasin. Baik, izin menjelaskan, Paskibraka ini biasanya bertugas pada saat pengibaran bendera merah putih itu pada tanggal 17 Agustus. Nah, itu tuh ada seperti yang dijelaskan oleh Kak Mahen tadi, ada pasukan 17, ada pasukan 45, dan ada pasukan 8. Terus habis itu Paskib ini ada yang tingkat kecamatan, kabupaten, dan nasional. Mungkin bisa dijelaskan Kak, tadi kan ada yang kayak pasukan gitu ya Kak, tadi sempat Kakak bilang. Mungkin bisa dijelaskan Kak ke teman-teman, soalnya saya juga penasaran apa sih itu pasukan yang tadi itu kok bisa ada yang terima dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk pasukan 17 itu, 17 itu pasukan pengawal yang ada di depan pasukan 8. Nah, pasukan 8 ini terdiri dari 8 orang. Itu tuh inti, dia itu bertugas untuk mengibarkan bendera. Lalu yang di belakangnya itu di pas kita bertugas dibagi, pas pasukan 45 itu dibagi jadi 4 kelompok, yaitu ada 451, 452, 453, dan 454. Nah, untuk 45 ini sebagai pasukan pengiring atau di belakang pasukan 8. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari kakaknya. Menurut kalian mengenal Paskibraka sudah berapa lama? Mungkin kita bisa mengenal profil kalian masing-masing terlebih dahulu ya. Baik, mulai dari Raskal. Iya, mungkin dijelaskan, mungkin kakaknya agak malu ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan dulu Kak. Boleh bagaimana perjuangannya dalam mengikuti seleksi paskib dan lain sebagainya. Baik, dan Oke, jadi dia Kak gini duluan ya. untuk saya sudah mengenal Paskibraka dari sejak SD Kak, karena sering lihat TV kan waktu pengibaran 17 Agustus. Nah, itu di TV itu saya kagum lah melihat mereka tuh berbanyak kan, ada kita dari Paskibraka, lalu ada pasukan dari TNI dan Polri juga sebagai
pengawalnya juga, pasukan pengawal atau paswal dan danpasnya. Lalu untuk kan saya itu sudah mengenal dari SD. Nah, dari sejak SMP itu saya juga udah ikut ekstra paskibra juga di SMP Negeri Tigamengwi atau Semen Dewi. Nah, itu juga saya sudah berlatih. Nah, sudah saya dari awal itu berlatih dari SMP, dari ekstra itu. Saya juga ikut lomba-lomba dalam paskibranya. Lalu saya membesarkan diri dari kelas 9 SMP. Lalu saya ikut tes itu di kelas 10 semester 2. Jadi sudah sangat berpengalaman. Iya, dari SD loh Kak sampai sekarang. Oke, kita lanjut mungkin ke kakak selanjutnya, Kak Cahya. Oke, baik. Kalau saya sendiri kenal paskibraka itu baru-baru pas pendeksian karena kebetulan di SMP tidak ada ekstra paskibnya gitu. Saya tahu juga dari beberapa sosial media gitu kan, kagum gitu. Jadi kesempatan ada pendeksian saya coba ikut karena itu peluang yang besar mungkin dan berharap banget bisa lolos dan asakaranya lolos. Jadi mulai dari sana saya kenal paskib. Jadi nggak diduga-duga gitu ya. Jadi kayak coba-coba dulu. Akhirnya ternyata terpilih gitu. Iya. Oke, lanjut ke kakak, mungkin bisa dijelaskan. Izin menjawab, saya dari awal belum ada pengalaman sama sekali dan awal ikut paskib ini pas ada seleksi dari kelas 10 semester 2 dan awalnya coba-coba tapi pas awal penyeleksian itu enggak nyangka bisa lolos karena niatnya belum nyari ke sana pas ini. Oh, berarti belum ada niatan gitu Kak, cuma nyoba-nyoba aja juga. Pas di seleksi tinggi badan tuh lolos terus jalanin. Ternyata lolos gitu lah. Ternyata yang memang mimpinya dari kecil dan juga ada yang bahkan baru tahu gitu. Bisa lolos, hebat banget loh Kak. Beri tepuk tangan dulu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Pasti setelah mendengar tentang paskibraka ini ada beberapa siswa yang berminat nih di SMK Prawima ataupun mungkin siswa dari sekolah lain mengenai apa aja sih persyaratan untuk mengikuti tim paskibraka ini. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Pak? Nah, untuk persyaratan itu tentunya tinggi badan dan berat badan itu pastinya sangat penting ya. Untuk tinggi badan itu untuk putra di 170 sampai 180, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, untuk putri itu sendiri 165 sampai 175 ya. 175. Nah, kita tuh di bulan Februari kalau nggak salah ya, dinas itu kesini mengukur tinggi badan kita per kelas masing-masing. Semua tuh dinas tuh masing-masing kelas itu untuk mengukur tinggi badan. Yang udah masuk tinggi badannya kita dipanggil untuk ikut seleksi. Nah, persyaratan yang pertama itu ada tes administrasi. Itu biasalah kita surat izin dari orang tua, sekolah dan lain-lain. Kumpul juga seperti keluarga. Intinya administrasi kita. Lalu setelah kita lulus administrasi kan dapat nomor tanda. Nah, itu kita juga nanti ke dinasnya kita seleksi dari tes TWK, itu tes wawasan kebangsaan itu tes kayak soal-soal PKN itu ya. Nah, soal PKN setelah kita ini lolos, kita lanjut ke tes TIU. Nah, TIU itu singkatannya tes intelijensia umum Pak. Itu seperti tes IQ. Nah, ada dan soal-soal umum kayak adalah kayak gambar-gambar kita yang masukin, lalu ada soal matematika, bahasa Inggris juga. Kalau nggak salah ya bahasa Inggris. Intinya soal-soal umum. Lalu setelah kita ada kita lulus di tes TIU, kita lanjut di tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini banyak yang gugur pas waktu itu Kak, karena pas di dinas tuh ada juga kita kan ukur tinggi badan. Nah, itu ada yang lebih juga, ada yang kurang juga. Nah, itu udah banyak yang gugur. Lalu berat badan itu mereka ada yang nggak ideal, ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, lalu tes kesehatan ada juga tes PINDES juga ya, tes mata ya. Kita tuh di tes
berapa sih kan tes mata kan kayak dari sini adalah di depan tuh ya kayak gini. Iya. Nah lalu tes utawaranya juga. Itu sekian itu tes kesehatannya, lalu tes kesehatan. Jika sudah lulus kita lanjut ke tes parade ya. Ya tes parade. Tes parade itu kita tes postur tubuh. Nah postur tubuh itu dari kaki ada nggak X dan O. Nah itu ada juga batasannya di kaki X berapa batasannya, kaki O berapa batasannya. Nah kalau sudah lebih ya tidak sesuai persyaratan gugur lah. Lalu tes kesehatan tuh, nah juga untuk cowok untuk putra ya tidak boleh isi tindih dan tidak boleh bertato. Itu sekian untuk tes parade ya. Lanjut kita sudah tes parade, kita tes PBB untuk peraturan bersih baris. Itu kan sangat penting ya dari paskibraka ya. Lalu kita sudah tes PBB, kita tes keselamatan, itu tes fisik yang sangat berat. Saya buat teman-teman juga bertiga berat ya. Berat banget ya. Itu kita tuh tes lari Kak 12 menit. Kita tuh harus mampu untuk mendapatkan nilai 108 putaran selama 12 menit. Nah, itu banyak juga yang gugur tes keselamatan karena cukup berat bagi saya dan teman-teman juga. Isinya harus kuat mental gitu terutama. Apalagi kita lihat bareng-bareng kan tesnya banyak orang. Udah pas lari itu kita lihat ada teman-teman kita misalnya duluan, udah, wah dia duluan lah, dengan kita dia ciut lah gitu ya. Nah setelah kita lari itu kita lanjut langsung nggak ada istirahat ya, boleh istirahat cuma 5 menit. Lanjut tes push up, sit up dan leg up. Nah itu udah paling ini. Setelah tes lari kan capek gitu, habis tes lari langsung lanjut ke push up, sit up dan leg up. Lalu setelah itu tes lari kayak angka 8 tuh, nah itu udah benar-benar bagi saya tuh angka itu benar-benar capek, udah hampir mati ya. Bahkan hampir mati rasanya, wah berat banget ini pasti. Pelajarannya sulitnya. Mental kakaknya udah diuji banget di sana. Juga selesai tes keselamatan itu untuk besoknya itu nanti atau besok itu ada surat untuk yang lolos, lalu kita lanjut ke tes kepribadian. Tes kepribadian itu dites kayak wawancara tentang kepribadian kita lah di banyak penelitian juga. Lalu tes rekam cek media sosial juga lah. Tapi kita tuh bakal dicek semua media sosial rekam jejak itu kita harus bersih, nggak ada kriminal atau yang aneh-aneh juga. Pokoknya benar-benar kita harus bersih. Nah itu udah tes gini yang terakhir. Nah waktu waktu selesai tes kepribadian itu ada yang juga yang ditunjuk ke provinsi. Itu ada 10 orang, 5 putra 5 putri. Nah itu kebetulan ada juga untuk di Bandung lolos provinsi itu ada 8 orang Kak. Yang sebelumnya itu cuma 4 orang. Sekarang sudah meningkat 8 orang. Nah itu waktu kita sudah selesai tes kepribadian itu cukup lama juga, sekitar sebulanan tuh untuk nunggu hasil kepastiannya kan. Sudah lama. Nah, kita tuh overthinking lah pastinya. Mikir lolos. Udah lolos dari sekian tes, masa tiba-tiba nggak lolos? Langsung sakit hati kan tuh. Dan untungnya baru lihat waktu itu saya lagi di Indomaret Kak. Dia kan pas lagi belanja nih, juga tes ada notif kan, dari grup dinasnya lihat surat, lolos langsung. Di Indomaret ya kan? Indomaret Pas lagi di Indomaret. Kira-kira kakak di Indomaret itu lagi ngapain kan? Dapet notif kayak gitu sampai loncat-loncat di gimana? dia langsung lari ke parkiran, akhir kok bayar kayaknya. Lumayan menarik ya. Kalau kakak ini mungkin punya pengalaman menarik juga tentang itu kan? Waktu Ya, terpilih. Ya. Itu pas banget habis pulang sekolah itu kan di kamar itu benar-benar stres tuh mikirin gimana pas dicek, fotonya lolos, itu benar-benar kegirangan. Wah, akhirnya lolos gitu. Hampir mau nangis juga. Wow, sampai terharu ya, nangis terharu. Kalau kakaknya gimana ini? Sama
tidur. Kok bisa kepikiran tidur? gara-gara bisa lolos basket. Oh, bertanya-tanya kenapa bisa lolos gitu kan? Wah, agak unik emang bertanya-tanya kenapa bisa lolos. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Setelah persyaratan, tadi kan sudah dijelaskan persyaratannya oleh Kak Mahen dan juga sudah dikasih tahu bahkan pengalaman-pengalaman menarik gitu yang mereka alami pas lolos dan lain sebagainya. Mungkin sebelum lolos itu atau pas seleksinya itu bisa dijelaskan pengalaman-pengalaman kakak teman-teman kayak pas seleksi itu apa sih menariknya, karena dari tadi kan pembahasannya itu aduh harus kuat mental, aduh harus begini gitu. Mungkin ada bagian happy-nya gitu Kak dari menjadi paskib gitu, dari seleksi paskib. Kalau happy-nya sendiri itu bisa kenal teman-teman baru. Banyak ya. Ya, banyak dari Berapa banyak itu teman yang lulus? Wah, sampai dihitung gitu Kak. Saya tahu karena kan. yang lolos seleksi ada 70 orang tuh ada beberapa orang yang kenal akrab itu dari sekolah lainnya. Belum lagi juga senior dan juga Ya sini juga. Jadi pengalaman menariknya itu ya banyak mendapat teman ya Kak. Pengalamannya Ya. juga banyak, apalagi pas nginep di karantina di waktu. Oh, itu termasuk hal membahagiakan gitu Kak. Iya. Oh, kira-kira mungkin bisa dikasih tahu membahagiakan dari segi gimana gitu Kak. Untuk bahagia itu kita tuh bersama-sama lah melakukan yang bersamaan, tentunya jiwa korsa kan yang ya jiwa korsa itu kebersamaan. Nah, Hampir setiap hari kayak gitu. ya setiap hari terus kita gitu dari awal latihan sampai pengibaran, bahkan sampai ini yang kemarin kita lakukan juga jadi panitia lomba KTP 8 di Bandung, kita juga jadi panitia. Nah itu kan meningkatkan kebersamaan kan. Nah, Soalnya dari awal latihan tuh udah diajarin jiwa korsa. Oke, kita lanjut lagi Kak. Setelah itu, ini kan dari tadi Kakak cerita nih, Kakak ada karantina dan lain sebagainya, itu ada dispen berarti Kak dari sekolah. Soalnya kan Kakak sekolah di SMK Prima gitu. Itu kira-kira ada dispen atau di mana gitu Kak? Siap ada dispen selama 1 bulan. satu baru bilang lebih. Ya 1 bulan lebih mulai Berarti dari itu Kakak nggak ada belajar gitu di sekolah gitu? Nggak ada. Nggak ada dikasih tugas gitu Kak? Sebenarnya tugas itu ada, cuman kita bertiga tuh bener nggak sempat buat ngerjain, sama memang dari sekolah itu mengizinkan kami untuk tidak mengerjakan terlebih dahulu, diizinkan untuk fokus untuk paskibnya dulu. Karena udah dapat surat dari dinas juga Pak, makanya kita dikasih untuk dispennya selama sebulan lebih itu bahkan pelatihan. Nah, berarti dispennya selama 1 bulan penuh gitu Kak? Sebulan penuh? sudah termasuk karantina ya? Sudah. Oh, berarti karantinanya itu berapa lama kira-kira Kak? Karantina kurang lebih 1 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Waduh, 1 minggu ini. Dari tanggal 4 sampai 18 Agustus. Oke, mungkin Kak Kania ada mau nanya-nanya lagi nih. Soalnya lumayan menarik banget dari tadi kakaknya bahas tentang gimana karantina dan lain sebagainya. Menurut kalian itu apa sih tujuannya dari karantina itu? Oh, nah tujuan dari karantina itu kita kan selama 2 minggu itu kita tinggalkan rumah lah. Kita tuh bersama-sama lah 2 minggu itu. Nah tujuannya itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah kan sebelumnya kita tuh latihan juga 2 minggu PP Kak, dari jam 5:30 kita di sana ya, 5:30 pagi sampai jam 5 sore itu Kak, 4 sore. Terus kita pulang itu selama 2 minggu. Nah dari 2 minggu itu kita ada karantina Kak. Nah itu tujuannya untuk, nah seperti saya bilang tadi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan lain-lain. Nah makanya kita tuh waktu keamanan itu sangat dijaga oleh dinas. Bukan untuk berangkat dari Puspom tuh ke bis kan. Nah walaupun itu cuma dekat banget. Ini Puspomnya kan. Ini hotelnya. Tinggal belok dikit kita nyampe lah. Tapi kita tuh pakai bis. Pakai bis. Ya, benar-benar sangat dijaga. Biar benar-benar aman gitu, aman. Berarti kalian 1/4 Oh, untuk karantinanya itu gabung gitu Kak, untuk yang perempuan dan laki-laki atau bagaimana? Kak mungkin bisa dikasih tahu? Orang
digabungnya sih dalam satu gedung ya digabung. Tapi kan itu kamar hotel kan adalah room-roomnya itu kan kita tahu juga kan. Dalam satu room itu ada 2 orang kak. Itu tuh tentunya dipisahin cewek-cewek cowok-cowok. Nah itu 2 orang Kak. Oh, berarti per kamar itu 2 orang. Itu selama 2 minggu kakak ini karantina di sana. Ya 2 minggu di sana kak. Aduh, kangen gak sama orang tuanya kira-kira itu? Pastinya. Nah, sampai waktu malam tuh, nah pas hari pertama hari kedua hari juga tuh nangis ya. Oh, sampai nangis dong? Karena gimana ya kan sebelum itu kan terus sama orang tua tuh nah, tiba-tiba gini sendiri selama 2 minggu itu kan cukup lama ya. Nah itu adalah rasa yang bikin kangen orang tua. Gimana sih cara kalian menyampaikan rasa kangen kalian ke orang tua? Telepati sih. Telepati. Wow. Karena teknologi seperti handphone itu tidak diizinkan sama Dibataskan apa benar-benar tidak? Benar-benar berkumpul Oh, sama 2 minggu sama 2 itu kita minggu. bawa waktu, tapi kita ada juga sehari kita bawa waktu, tapi cuma untuk ujian. Ya. Pasti ada manfaatnya juga ya. Mungkin lebih fokus. Ya, biar lebih fokus dengan seleksinya. Tapi pasti bakal kangen juga sampai pakai ilmu telepati. Gimana itu kayak ilmu telepati? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan sudah sempat dijelaskan berbagai hal gitu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira ini kakak-kakak ini kan udah menjadi paskib tingkat kabupaten kan ya. Nah, dan ini udah kembali juga sekarang ke SMK Prima gitu. Nah, menurut kakak nih, kira-kira ada nggak adik-adik yang berpotensial gitu kira-kira di SMK Prima, dan di mana mereka bisa menuangkan itu kak? Soalnya kayaknya ada beberapa teman saya itu yang cukup tertarik dengan paskib Praka ini. Mungkin bisa dikasih tahu gimana cara menuangkannya dan kira-kira apakah ada potensinya yang di SMK Prima? Untuk kita bertiga masih nyari adik-adik kelas yang bisa yang berminat untuk ikutin ya paskibraka untuk seleksi tahun depan. Nah, kita juga udah rekrut kak. Pas waktu ekstra pramuka juga kita udah tanya siapa yang berminat. Nah itu kita kumpulkan. Nah kita sudah sekitar 25 kalau salah ya. 25 itu sudah ikut kak. Untuk kita bertiga ini ngelatih. Sudah sekitar 4 kali kayaknya. 3 atau 4 kali kita udah ngelatih mereka untuk persiapan seleksi terus pas kita tahu. Itu kira-kira mau merekrut lagi nggak kak? Itu kan tadi ada 25 orang. Itu kira-kira bakal nambahin lagi kakak atau Kalau gimana? misalnya adik-adik kelasnya ada yang masih pengen ikut bisa. Kita join, kita dilatih bareng-bareng. Kita juga banyak mencari gitu. Beberapa ada yang menolak, jadi cari lagi. Iya. Jadi untuk proses pelatihannya apa ada jadwal tertentu? Latihannya Iya. selama 2 minggu itu full kak. Mungkin sebulan ya latihan 2 minggu sebulan itu full kak. Tapi untuk itu kita BB dari 2 minggu itu di hari Minggu aja libur ya. Hari Minggu libur. Tapi waktu karantina tuh benar-benar full. Minggu pun latihan. Jadi gitu ya kak. Jadi udah beberapa tuh ada setidaknya ya kak, jadi 25 orang. Nah saya mau nanya nih kak, saya hampir lupa bertanya ini. Kira-kira nih, kenapa kakak tetap memilih ikut menjadi paskib? Kan kita nih SMK kan kak, yang biasanya lebih fokus ke jurusan. Jadi kenapa gitu kakak tetap memilih untuk ikut? Kenapa banyak tangannya harus beda kelas ataupun dengan yang lain tidak bisa relate? Ingin mencari pengalaman aja yang lebih. Itu saya tuh udah emang impian dari kecil kak. Oh, tapi kakaknya masuk ke SMK tuh atau bagaimana itu? Mungkin bisa dijelaskan itu kak. Mungkin biar ada 2 pilihan lah. Jadi kalau gagal bisa dibilang gagal atau nggak belum mencapai dari paskib bisa lanjut ke jurusan. Tapi sekarang lancarnya di paskib. Sekarang
Kalau Kak Cahaya gimana nih Kak Cahaya? Kan sempat itu kayak nggak menduga-duga ternyata lolos gitu. Itu kan. Sebenarnya saya nggak mau menyia-nyiakan hasil penyeleksian yang benar-benar susah banget dari tahap awal sampai tahap akhir itu, dan mau nggak mau kita harus jalani. Dan ini juga saya juga mencari hal baru, mencoba hal baru, mau keluar dari zona nyaman gitu. Pengen tahu gimana sih kelasnya latihan pasti ini kepo gitu. Dari kepo ya. Dari kepo langsung lolos ternyata. Keajaiban banget. Dan untungnya ada dukungan juga dari orang tua gitu ya mungkin ya harus gitu, mau nggak mau yang Ikuti. Kan kesempatan ya kapan lagi sudah kan datang. juga ada yang datang 2 kali. Iya, kalau ada ambil. Orang tua terlalu banget sih juga mendukung gitu ya Kak. Nah, kalau untuk Kak gini gimana Kak? Kak sekarang? Sama pengen pengalaman aja. Oh iya, tadi sudah dijelaskan. Aduh, saya lupa. Aduh, maaf. Nah, setelah itu nih, setelah sekian pertanyaan, kita masih sisa lagi satu pertanyaan. Mungkin kira-kira Kak Ania mau bertanya? Tidak berhubungan dengan Hari Guru sekarang nih. Kira-kira berapa lama waktu kalian untuk berlatih habiskan untuk mempersiapkan diri untuk pelatihan upacara bendera ini? Latihannya cuma 3 hari ya, cuma Aduh, kakak banget. 3 hari. Ya sih Kak. Wah, itu cukup 3 hari. cukup. Karena mungkin chemistry kita masih nyatu lah. Nah, mereka juga sama ini Ada kegiatan Ada di luar. ada lomba juga. Kita kan siapa lomba ya? Bisa ya. Cuma bisa sebentar, kita ngambil 3. Di 3 hari bahkan yang serius tuh 1 harinya Kak. Ya, karena benar-benar sibuk kita Kak. Persiapan lomba juga. Untuk persiapan lomba apa ini? KBB 8 KBB Kak itu diikuti oleh seluruh SMP dan SMA seluruh dunia. SMA. Ya, SMA. Itu KBB itu ya adalah variasi yang seru pokoknya kemarin. Ya, nah itu untuk panitia tuh memegang bahkan dari hari Jumat sampai Amin 1 untuk lomba itu sehari kita nggak tidur Kak. Wah. Ya. Itu Kakak sembari sekolah juga ini Kak atau gimana Ya, itu? pas hari Jumat tuh kita dari jam kan setelah kita latihan tuh dari jam 2 ya dari jam 2 kita udah di lokasi Kak untuk persiapan tuh sampai jam 10 kalau nggak salah ya. Nah terus itu kita pulang dulu jam 2 atau jam 3 tuh jam 2 dan 3 pagi sudah di sana Kak untuk Jam persiapan. 2 pagi. Ya terus kita pergi istirahat bentar banget. Besok kira cuma 1 jam. Besoknya sekolah atau enggak? Enggak. Enggak ada Oh, Besok-besok. Itulah ya. lumayan berat sih, tapi dapat happy-nya nggak ada? Sangat seru Kak. melihat yang lomba-lomba tuh variasinya bagus-bagus, terus banyak yang cakep-cakep juga. Oh, kita ada kesempatan juga ngeliat yang cakep-cakep. Kira-kira kakak ada nggak satu orang di situ nggak setelah ngeliat ada yang cakep gitu? Oh, yakin nih Kak, yakin. Ini kakaknya dari tadi kalem aja. Ini kakak mungkin ada pengalaman menariknya dari lomba yang tadi dijelaskan itu? Namanya cuma susah juga parkir ya. Susah jaga parkir termasuk keamanan. Iya. Di sana makanan ya. Oh, di sisi keamanan. Untuk Kak Cahaya di sisi apa? Konsumsi dan kerohanian. Apalagi lumayan kan? Saya di divisi Budok itu publikasi dan dokumentasi. Wah, Itu dokumentasi. sangat-sangat lagi sana, lagi sini, lagi sana. Iya. Oke, jadi kesimpulan podcast hari ini adalah kita bisa tahu, teman-teman kita juga bisa tahu gimana sih proses mereka bertiga ini untuk seleksi di Paskibraka. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman juga Kak bagi yang pengen ikut pas jadi paskib atau yang berkeinginan menjadi paskib itu bisa kemana gitu menuangkannya Kak teman-teman. Mungkin kakak bertiga ini boleh ajak teman-teman juga untuk ayo Ya, ikut mungkin di paskib. Israel. Oke, untuk adik-adik yang kelas 10 yang
benar-benar berminat banget untuk paskib, dan kami juga masih membuka lowongan, kebetulan masih banyak Iya. membuka kesempatan gitu. Iya, Ya, iya, apa namanya, dulunya ikut ekstra, mending sekarang dituangkan lagi ya. Iya, jadi kan nggak sia-sia Iya, ya. nggak sia-sia banget ekstranya. Oke, that's all about podcast kali ini ya. Kita sudah membahas tentang paskib, mengenai persyaratan dan banyak lainnya. Mungkin teman-teman yang memang tertarik bisa langsung join ya. Nanti hubungi kakak-kakak ini, ada Kak Mahen, Kak Cahaya dan juga Kak Pas. Iya. Oke, sekian untuk podcast hari ini. Jadi, thank you for watching. Jangan lupa ya, klik tombol apa Kak? Like and subscribe. Iya.